اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini semuanya? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, tentang bahasan partisipasi Nabi Muhammad SAW dalam perbaikan Ka'bah. Alhamdulillah teman-teman, di pertemuan yang lalu kita telah bahas Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Siapakah Khadijah? Sekarang kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang partisipasi Nabi Muhammad SAW dalam perbaikan Ka'bah. Oke teman-teman, sudah kita ketahui bahwasanya Ka'bah adalah bangunan pertama yang ada di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas." Teman-teman, dahulu di surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah ini karena diterjang oleh banjir, pernah runtuh, yaitu disebutkan di ayat wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa bahwa Ibrahim meninggikan Ka'bah. Ka'bahnya sudah ada tapi runtuh, tapi diperbaiki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, setelah itu sekian ratus tahun Ka'bah mengalami kehancuran, diterjang oleh banjir. Maka apa partisipasi Nabi Muhammad SAW? Maka dicatat dalam sejarah teman-teman bahwasanya Nabi Muhammad yang mulia itu ikut dalam memperbaiki atau meninggikan dinding Ka'bah. Dijelaskan di dalam buku kita teman-teman bahwasanya Nabi Muhammad SAW ikut mengangkat batunya di tengah padang pasir yang sangat panas. Nabi Muhammad SAW ikut mengangkat batunya. Oke teman-teman, yang uniknya ketika Nabi Muhammad SAW dan para kabilah Arab berantem, berseteru, siapakah yang layak untuk menaikkan Hajarul Aswad ke tempatnya lagi? Maka kabilah yang satu, mereka menganggap saya adalah lebih berhak, dan kabilah yang satu lagi, saya lebih berhak. Sehingga semua kabilah pada saat itu tidak ada yang akur. Mereka pengen mereka yang duluan, ada yang satu mereka yang lebih berhak. Tapi teman-teman, keunikan pada saat itu, pada saat semua kabilah berkumpul di samping Ka'bah, kemudian mereka sepakat menunjuk siapa yang lewat atau masuk dengan pintu itu, dari pintu itu, maka ia adalah orang yang berhak untuk menaikkan Hajarul Aswad ke Ka'bah, ke tempatnya semula. Ketika itu mereka sepakat, yang keluar Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka tidak merasa yakin lagi, diulang lagi, tapi yang keluar adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka bertanya, apakah kalian setuju Muhammad kita jadikan orang yang menaikkan Hajarul Aswad, mengembalikan kepada tempatnya? Maka semua kabilah setuju dan Nabi Muhammad yang dipersilahkan. Tapi teman-teman, kebijakan Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan semua kabilah, Nabi Muhammad tidak mengangkat langsung Hajarul Aswadnya dengan tangan sendiri, tapi beliau ambil serbannya dan diletakkan di atas tanah. Kemudian Hajarul Aswad ditaruh di atas serbannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta semua pemimpin kabilah untuk memegang
sorban Nabi Muhammad SAW dan mengangkat bersama serbannya dan menaruh Hajarul Aswad ke tempatnya semula. Teman-teman, inilah kebijakan Nabi Muhammad SAW, sehingga semua kabilah sangat senang. Artinya mereka mendapat andil untuk menaikkan atau untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat semula. Maka ketahuilah wahai teman-teman, inilah kebijakan Nabi Muhammad SAW, sehingga semuanya senang, tidak ada yang merasa lebih hebat dan tidak ada yang dilemahkan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman, ketika di rumah kita tidak boleh saya yang paling baik, atau kita lagi jalan-jalan saya. Teman-teman ingat peristiwa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merangkul semuanya. Nabi Muhammad mempersatukan semuanya. Oke teman-teman, mungkin bahasan kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai pemersatu di antara orang-orang yang bercerai-berai pada saat itu.